Jadi setelah kita mendapatkan intuisi, kita filter intuisinya. Mana intuisi yang rasional dan punya utilitas kegunaan praktikal, mana intuisi yang waham. Agar kita tidak terseret ke alam waham ya. Ini berbahaya karena banyak orang terseret ke alam waham. Intuisi yang benar adalah intuisi yang dapat kita realisasikan, dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan dengan prinsip dayana. Tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa. Jadi intuisinya menghasilkan rangkaian kegiatan atau rangkaian pekerjaan yang sama sekali mengalir. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Sebagaimana janji saya kemarin, mari kita mengadakan sedikit percobaan bersama ya, online kita ya. Masing-masing kita akan berusaha untuk memvisualisasikan metode untuk mengasah intuisi. Oke? Sesuai dengan apa yang kita jelaskan kemarin, yang sudah dijelaskan, kita akan menggunakan pendekatan dayana. Oke. Sebelum memulai, kawan-kawan diharapkan bisa duduk tenang dan menyiapkan peralatannya sangat sederhana. Seperti misalnya di depan saya menyiapkan satu gelas yang sudah diisi oleh air ya. Airnya diisi hanya 1/4 lah, biarkan 3/4 kosong ya, 1/4 isi. Sebelum kita memulainya, saya ingin menjelaskan pada kawan-kawan dalam disiplin tantrik, intuisi itu atau apapun benda itu adalah entitas ya. Jadi intuisi itu makhluk ya, benda gitu ya, makhluk hidup gitu. Intuisi adalah benda hidup di luar kita. Jadi intuisi yang masuk ke kita itu, kalau bahasa kasarnya, kita dirasuki oleh sesuatu makhluk yang bisa mengenerate, bisa mengangkat kepekaan kita, bisa mengangkat kapasitas kecerdasan kita pada satu titik tertentu. Oke? Untuk mendapatkan intuisi, dengan metode ini saya akan menggunakan pendekatan dayana dan bhavana. Bhavana ini gelas ya. Kawan-kawan, coba duduk tenang untuk mendapatkan intuisi. Coba kawan-kawan bernapas, siklus nafasnya diperpendek. Biasanya nafas pada umumnya kira-kira 80 cycle per menit. Kita coba turunkan gitu. Ini butuh latihan ya gitu. Oke, pada saat ini siklus nafas saya kira-kira setengah dari normalnya. Nah, saya sudah bisa mengakses ke gelombang menuju pragelombang theta ya. Situasinya akan ada rasa kantuk, akan ada rasa berat, agak sulit ya. Saya sambil take gambarnya. Pada situasi seperti ini saya sudah nggak bisa bicara ya. Saya naikin sedikit ya level pranayama saya sedikit supaya kita tetap bisa berkomunikasi. Oke, air yang ada dalam gelas adalah seluruh pengalaman kehidupan kita. Apa yang pernah kita alami, apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita rasakan, dan apa yang terkenang dalam ingatan kita. Oke. Bagian gelas yang kosong adalah misteri masa depan, katakan demikian. Mari kita coba berkonsentrasi pada bagian airnya. Kita coba menarik satu ide dan gagasan tentang kehidupan yang telah kita lampaui. Apa itu? Sejenak ya, kawan-kawan berfokus pada air di dalam gelas. Visualisasikan bahwa air itu berisikan tentang seluruh kehidupan yang pernah kita alami dan kita mengambil kesimpulan dari kehidupan yang pernah kita alami. Oke, 3 detik ya. 1, 2, 3. Seketika Anda berkonsentrasi pada sesuatu, maka sebenarnya tidak ada hal yang muncul. Jadi itu yang disebut blank state. Ketika kita menyimpulkan apa yang terjadi, justru kita nggak bisa. Itu menandakan bahwa kita sudah mencapai satu titik dayana. Nah, kita sekarang berkonsentrasi pada bagian gelas yang kosong, atau sesuatu yang belum pernah kita alami, sesuatu yang pingin kita dapatkan, sesuatu yang kita kehendaki. Coba kita konsentrasi pada bagian gelas yang kosong. Oke, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pada titik ini seharusnya ya, normalnya jika kita melakukannya dengan baik, maka di dalam kepala kita itu ada semacam bisikan, ada semacam suara ya. Ketika saya melihat bagian yang kosong dari gelas itu, di dalam kepala saya ada suara. Suara yang saya dengar secara personal itu, kita terbuka aja ya. Apa yang saya dengar saat ini, detik ini dalam kepala saya adalah budaya. Jadi apa yang akan terjadi pada hidup saya di masa depan, atau intuisi yang mendorong saya ke depan, bagian gelas yang kosong ini, tiba-tiba gelas ini airnya bergetar ya.
Mungkin bukan karena angin, entah karena apa ya. Akhirnya agak bergetar di depan saya. Itu ya. Bahwa intuisi yang muncul di kepala saya saat ini adalah saya harus bertekun di bidang kebudayaan. Kawan-kawan mungkin punya intuisi yang lain, mungkin intuisi-intuisi yang misalnya, saya mau terjun di dunia properti, saya pingin terjun di dunia kuliner, saya pingin menjadi guru, saya pingin menjadi montir, saya pingin menjadi tokoh masyarakat, saya ingin menjadi anggota dewan, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan intuisi yang didasarkan pada proses yang sederhana tadi, berkonsentrasi bhavana terhadap gelas, maka kita dapat memprioritaskan mana intuisi yang rasanya di badan itu nyaman. Ada intuisi yang masuk ke badan rasanya nggak nyaman. Ada intuisi yang masuk ke badan rasanya nyaman. Saya pingin dalam 5 detik kawan-kawan mencoba memilih intuisi yang suara dalam kepala yang memberikan rasa nyaman. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Di saat ini saya harapkan pemirsa Jurnal Hendra sudah bisa mendapatkan intuisi yang dan tanda petik masuk akal, realistis, bisa dicapai, bisa berguna bagi kehidupan hari ini dan masa depan, serta memberikan arti pada masa lalu. Oke, dicoba ya. Ini tidak mudah ya gitu. Nah, posisinya tidak ideal, tapi at least saat ini kita sudah mendapatkan intuisi. Visualisasi tadi memberikan kita satu gambaran bagaimana sih kita memperoleh intuisi. Kalau bendanya gelas, cenderung kita akan mudah memvisualisasikannya secara netral dengan energi yang netral. Tetapi jika saya berpindah ke laptop, ini gelas laptop ya. Ketika saya berbhavana pada laptop, maka intuisi yang muncul akan berbeda. Jadi tergantung apa benda yang bisa men-trigger atau memicu intuisi kita. Di alam banyak sekali benda-benda yang bisa men-trigger intuisi. Ada laptop, ada gelas, ada meja. Di ruang terbuka, kawan-kawan punya opsi lebih banyak. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada air, ada batu, ada gunung, ada bukit, ada laut, samudra, ada ikan, dan seterusnya. Setiap benda-benda itu dapat men-trigger intuisi yang berarti bagi kita. Tapi saya cenderung karena menggunakan dayana, bhavana saya relatif menggunakan tempat gelas atau yang disebut kamandalu. Tempat air, kamandalu ini atau botol air itu selalu ada pada ikonografi berbagai macam resi-resi seperti resi Agatsa selalu memegang botol air. Atau Kuan Im juga memegang labu air. Sehingga itu menjadi petunjuk bagi saya bahwa saya bisa melakukan pengasahan atau mendapatkan intuisi dengan intermediasi objek, wadah, air, dan air. Gitu ya. Dengan ini, saya bisa meletakkan intuisi saya sebagai bagian yang kosong dari gelas ini. Inilah salah satu contoh bagaimana kita memperoleh intuisi dari satu objek yang sangat spesifik. Semua orang bisa mendapatkan intuisi. Intuisi yang paling sukar itu adalah intuisi ketika objeknya manusia. Misalkan saya melihat seorang sahabat wanita saya misalnya, atau istri saya misalnya Oci Marlinda. Saya mencoba untuk memejamkan mata dan memvisualisasikan Oci Marlinda, dan dalam waktu yang sama saya ingin mendengar apa yang disuarakan oleh pikiran saya tentang Oci Marlinda. 5 second, 5, 4, 3, 2, 1. Kata yang muncul atau suara yang muncul di kepala saya ketika saya berkonsentrasi dengan Oci Marlinda dengan memejamkan mata dan memvisualisasikannya, yang terdengar dalam kepala saya adalah setia gitu. Itulah intuisi yang berhubungan dengan Oci Marlinda. Saya mencoba untuk bervisualisasikan wanita yang lain, ibu saya misalnya. 5 second lagi atau 3 second, 3, 2, 1. Dalam saat ini yang muncul intuisi di kepala saya, ada satu suara berkata sabar. Jadi ibu saya berinterkorelasi dengan kata sabar. Itulah intuisi yang saya muncul apabila saya bervisualisasi tentang ibu. Kawan-kawan bisa bervisualisasi pada banyak benda. Dan setiap benda yang kita visualisasikan akan menghasilkan intuisi-intuisi tertentu yang sangat spesifik. Nah, langkah berikutnya, setelah kita mendapatkan intuisi adalah kita menyaring intuisi, mana intuisi yang masuk akal, mana intuisi yang waham. Contoh, intuisinya saya harus bekerja keras untuk keluarga saya. Itu intuisi yang bisa dikatakan rasional dan masuk akal. Jika intuisi yang muncul ada, saya adalah keturunan raja, saya adalah orang terhormat, saya adalah pemimpin negara masa depan, boleh dikatakan itu bukan intuisi.
Itu waham. Jadi setelah kita mendapatkan intuisi, kita filter intuisinya. Mana intuisi yang rasional dan punya utilitas kegunaan praktikal, mana intuisi yang waham. Agar kita tidak terseret ke alam waham ya. Ini berbahaya karena banyak orang terseret ke alam waham. Intuisi yang benar adalah intuisi yang dapat kita realisasikan, dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan dengan prinsip dayana. Apa ya? Tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa. Jadi intuisinya menghasilkan rangkaian kegiatan atau rangkaian pekerjaan yang sama sekali mengalir. Smooth flow. Step by step, stepwise by stepwise gitu ya. Jadi intuisi itu tidak lompat-lompat. Dia sangat sistematik gitu ya. Itulah intuisi yang kita sebut suara. Intuisi yang lebih tinggi dari sekedar sesuatu yang berhubungan dengan misalnya yang remeh-temeh itu disebut iswara. Misalnya intuisi tentang Tuhan. Oke, kita coba kawan-kawan dalam 3 detik sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing mengucapkan nama Tuhannya dalam keadaan katakan tenang. Oke, 3 detik siapkan nama sesuai kepercayaan. Sebut nama sesembahan atau nama yang kita percaya sebagai Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3 detik ya. Siap-siap ya. 3, 2, 1. Apa yang terdengar misalnya bagi sahabat yang muslim ketika dia menzikirkan kata Allah, apa yang muncul? Sahabat yang ada di Sanatan Vedharma ketika menyebutkan nama Siwa, apa yang muncul? Sahabat Kristen kita ketika menyebut nama Kristus, apa yang muncul? Intuisi ketika kita mengikatkan dengan nama-nama yang suci dan sakral itu disebut iswara. Yang muncul seharusnya adalah hal-hal yang dapat meningkatkan derajat spiritualitas kita. Katakan demikian. Jadi oke? Tahap pertama kita mendapatkan intuisi untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari secara praktikal, suara. Kedua, kita belajar untuk mendapatkan intuisi bagaimana kita dekat bersinggungan dengan Tuhan. Ketiga, ini yang paling hebat. Intuisi para seniman. Nah, seniman beda sekali gitu. Karena intuisi seniman berhubungan dengan 2 hal, estetika dan artistika. Estetika dan artistika sangat sulit divisualisasi tanpa kemampuan untuk memahami keindahan. Jadi intuisi yang berhubungan dengan keindahan harus dimulai dengan melihat apa saja secara integral. Misalnya objek gelas, objek meja, dan objek laptop bisa kita lihat sebagai objek yang berbeda. Tapi bagi seniman, ketiga objek ini merupakan satu kesatuan bhavana. Bahwa estetika tidak dapat berfokus pada satu benda tunggal. Estetika selalu berfokus pada komposisi, letak, proksimik, dan segala macam. Dan jika seorang seniman melihat gelas, meja, dan laptop ini, maka gambarannya bisa saja intuisinya muncul adalah bunga. Jadi bunga mewakili benda-benda ini di dalam visualnya. Misalnya juga seorang seniman yang surrealis bisa melihat bahwa gelas, meja, dan laptop ini sesuatu yang diatur. Sehingga munculnya adalah lukisan garis gitu ya, lukisan kotak gitu. Nah, itu bentuk-bentuk intuisi yang didapatkan oleh para seniman. Jadi kita kembali intuisi suara, intuisi iswara, intuisi yang ketiga itu yang disebut saddarsana ya. Intuisi keindahan, intuisi estetika dan artistika. Ketiga tipe intuisi ini dapat kita gunakan masing-masing dalam porsinya, masing-masing dalam bentuk praktik dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih sering menggunakan intuisi suara karena kehidupan saya tidak masuk dalam kelompok elit. Saya hanya masyarakat biasa yang egaliter, maka intuisi saya adalah intuisi suara. Tetapi bagi orang-orang yang menjadi pemimpin negara, orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar, dia harus mendengarkan intuisi suara. Dan bagi mereka yang ingin melakukan harmonisasi terhadap segala kejadian dan menjadikan kejadian itu merupakan satu produk kreatif, maka intuisinya disebut saddarsana, intuisi keindahan. Sekali lagi, kita coba lagi ya, kita berkonsentrasi pada gelas ini, baik pada bagian yang ada airnya dan bagian yang kosongnya. Air ini berisi tentang kehidupan kita yang sudah kita lalui, dan bagian yang kosong ini berisi kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang bisa terjadi di masa depan. Oke, ke depan kita akan lebih praktik lagi ya, pada konsepsi gelas kosong. Oke ya. Ini kan gelasnya ada airnya, ada isinya, nah sekarang gelasnya saya minum. Yang tersisa gelas kosong. Anda bisa membayangkan there is no Hendra in this glass. Hendranya nggak ada. Yang ada adalah posibilitas dan kemungkinan-kemungkinan luar biasa ke depan.
Jadi ketika tidak ada lagi kecuali sebuah kekosongan, sebuah penerimaan, rimo ing pangdung, maka intuisi yang muncul bisa luar biasa. Saat ini ketika saya melihat ini gelas kosong, intuisi saya tentang Hendra tidak bisa saya jelaskan dengan singkat karena sangat luar biasa. Oke, intuisi saya tentang Hendra adalah makhluk yang hadir dari kasih sayang. Hendra bisa mewujudkan belas asih dan seterusnya. Oke, kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini berguna bagi kawan-kawan. Ke depan kita akan lebih teknis lagi, tapi dengan suasana yang lebih santai. Terima kasih. Salam jumpa berikutnya pada Jurnal Hendra, pada intuisi gelas kosong atau intuisi Iswara. Salam jumpa di Jurnal Hendra berikutnya.